update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang. Memang bolehkah kalau orang overtime barang-barangnya dikeluarin? Aku tanya, boleh nggak mekanisme hotel mengeluarkan barang-barang yang overtime? Yang overtime ya, tapi kalau aku nggak, kasus aku belum saatnya check out. Tapi kalau overtime pun emang boleh seperti itu. Kak, ini kemarin viral ada ya pemberitaan tentang hotel yang sampai sekarang belum selesai. Belum ada etikat baik sih sebenarnya. Belum ada etikat baik dari pihak hotel. Dari Kak Mandala sendiri sama Kak Nova, seperti apa sih? Mana boleh? Jadi sampai sekarang keselnya nggak hilang, ini 2024 ya. Udah Jadi- setahun berlalu ya. Jadi kemarin 2023, ini 2024 ya kan, keselnya nggak selesai, bahkan malah banyak korban. Ini membuat kita tambah kesel gitu loh. Banyak yang tambah DM, tambah ini. Ternyata korbannya bukan cuma kita. Jadi kita mikirnya loh, berarti tidak ada efek jerah dengan kejadian kita kemarin gitu loh. Bukannya kita sok pahlawan kesiangan, enggak. Karena apa yang kita rasain pasti dirasain juga korban yang lain gitu. Apalagi mereka mungkin lebih nggak dianggap ya daripada kita ya. Mungkin kalau kita mungkin mereka masih. Tapi kalau yang kita itu dampaknya besar banget karena kan kayak kita ada acara di situ ya. Acara berhenti dong, MC-nya nggak ada, MC-nya ngurusin ke Iya. itu. MC-nya gue bayangin nggak sih Mbak, kamu punya acara kamu, MC-nya diusir, acaramu gimana? Itu kan sangat-sangat tidak profesional sih hotel pengusir itu. Padahal kan kalau kita ada acara di situ, otomatis kan kita ngasih rezeki ke hotel itu kan. Tapi kok lo bisa-bisanya ngusir gitu? Kenapa? Ada apa dengan kamu? Gitu? Kayak gini. Iya. Emang kayak gini. Harusnya. Nah gitu. Oke. Nah, alasan dari hotel sendiri mengusir waktu itu. Kalau alasan hotel, versi hotel, setahu aku tanya udah saatnya check out. Tapi begitu aku minta bukti, mana sih? Aku tuh di booking sampai tanggal berapa? Panitia jelas sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9, tapi sistem mereka yang sistemnya hotel inputnya tanggal 8. Entah gimana itu sistemnya bisa. Tapi kan gini, hotel itu bisa menginput data, kan data dari panitia dong. Panitia tuh udah tekenin banget dari sebelum masuk pun udah kasih Mandala termasuk kamar prioritas. Ketua panitia udah pesan ke orang marketing korporatnya, Mas Mandala ini diutamakan ya, minimal sampai tanggal 9, masih bisa perpanjang gitu kan. Tapi itu tanggal 8 barang-barang kita dikeluarin. Tapi gini juga Mbak, antara panitia dan hotel itu ada agreement, ada legal agreement. Kalau pun overtime itu kena cas, bukan dikeluarin bareng-bareng. Sedangkan kami malah belum overtime, di booking sampai tanggal 9, tanggal 8 dikeluarin. Padahal kalau overtime pun itu kan harusnya dicas. Makanya gini, itu legal, kalian yang bikin kontraknya, kalian sendiri juga yang melanggar. Itu gimana itu udah jelas loh, kontrak, ada kontraknya loh, ada kontrak dan itu dilanggar. Kalau dalam bahasa hukum itu seperti apa itu? Nah, tadi kakak juga bilang pihak panitia sudah mewanti-wanti kalau Kak Mandala itu ada di kamar prioritas. Alasan mereka selain harus check out, itu kan barang-barang dikeluarin. Pas barang-barang dikeluarin, apa yang mungkin kakak sama Kak Mandala lakukan pada saat itu? Ya, Kita nanya. Apakah dari pihak hotelnya ada yang ngasih tahu nggak, Mbak ini mau ditambah atau gimana? Kan biasanya gitu ya dari pihak hotel. Nah, biasanya ya kalau orang mau keluar mau batas itu kan selalu dijelasin, Mas udah saatnya check out. Ya. Tapi ini enggak, karena kami sampai tanggal 9 pertama. Terus kedua, mereka tahu Mandala lagi nge-MC di lantai C, tapi tidak satu pun pihak hotel datang ke lantai C dan memberitahukan kita harus check out. Karena emang kita sampai tanggal 9 sih Mbak, makanya aku nggak ngerti ada apa dengan hotel tersebut. Kenapa sih suka banget ngusirin orang, mau mengembangkan hobi ngusir orang? Ya, jadi namanya hotel tempat diusir. Si paling ngusir. Iya, jadi itu benar-benar kita nggak nyangka banget gitu loh ya. Kalau ditanya Emang kita ada bingung, ya aneh gitu loh. banget, kita Iya, tuh sendiri bener sampai aneh. aku nanya berkali-kali gitu. Kamar 541, masih inget loh kamarnya Mbak sampai sekarang. Kamar 541 udah di check out Mas. Loh Mbak, ini kamar 541 atas nama saya. Iya, udah di check out. Lah,
tambah kaget, ini maksudnya apa gitu, kamar kok bisa di check out, kita lagi acara gitu loh, kok bisa seperti ini, nggak ada konfirmasi ya kan, nggak ada pemberitahuan Dan di tengah acara. sama sekali, dan pas lagi acara, kita lagi ada acara di hotel itu, bayangin, Bukan di tempat lain padahal. bukan di tempat lain, di hotel itu, bayangin, dan itu banyak sekali tamu undangan. Kenapa saya di check out itu? Dan notabene mereka tahu kan Mandala MC, panitia tuh udah jelas ngomong. Jadi waktu mereka maksa ngeluarin barang kan ngomong ke panitia, lo nggak bisa, Mas Mandala udah pesan sampai tanggal 9. Panitia ngomong gitu menjelaskan. Jadi panitia tuh konfrontasi ke 3 jam. Jadi panitia tuh 3 jam konfrontasi dengan hotel ya. Panitia 3 jam konfrontasi dengan hotel, bilang Mas Mandala nggak perlu dikeluarin, Mas Mandala lagi MC dan Mas Mandala sampai tanggal 9. Tapi pihak hotel dengan arogannya tetap keluarin barang-barang Mandala tanpa alasan jelas. Berarti kan kalau kayak gini berarti tanpa alasan dong, karena sampai tanggal 9. Berarti alasannya apa dikeluarin? Andai pun overtime, itu peraturan hotel dan panitia itu ada agreement kalau karena overtime kena cas, bukan dikeluarin. Nah ini notabene belum saatnya keluar. Iya, sampai sekarang pun pihak hotel nggak ngasih penjelasan alasannya apa. Sengaja kayaknya disembunyiin ini. Sengaja mereka membiarkan, menyembunyikan ya kan, dan sengaja ini tujuannya apa, mereka nggak ngasih penjelasan. Menurutku sih mereka berharap berita ini hilang. Terus begitu aja mereka melupakan ini. Tapi kan lo udah menzolimin orang dan ternyata nggak cuma kami korbannya itu. Kami tanggal 8 dikeluarin, terus ada orang ke DM aku, ada komen, bukan DM lagi, dia komen di IG aku, di postingan aku kalau dia tanggal 10 barang-barangnya dikeluarin 10 kamar dan itu kecampur-campur 10 kamar itu barang-barangnya. Kamu bayangin gak sih? Kamu di luar kota, di kota lain, barang-barangmu dengan 10 kamar itu, berarti kalau 10 kamar berarti kan sekitar 20 orang ya, itu kecampur-campur. Kamu di mana beresinnya? Di mana kamu milih-milih barangnya? Itu repot banget Mbak di tempat lain, dan itu mereka itu udah berhari-hari nginep, berarti udah ada baju kotor kecampur baju bersih pasti ya. Nah, makanya bayangin tuh, jijik banget Mbaknya kan? bilang jijik banget. Mbaknya aja jijik, apalagi kita. Iya, itu apa, itu yang terjadi sama kita, dan yang lebih parah lagi di situ itu ada buku bacaan sholat. Ya, itu dicampur sama sepatu, sama baju kotor, ya kan, celana dalam kotor, ya kita nggak tahu nih. Ya, Najis enggaknya. Najis enggaknya udah pasti najis lah, tapi kenapa dicampur di situ? Dan itu ada buku bacaan sholat gitu loh. Dan Kan nggak boleh, itu namanya melecehkan. Harusnya dia tahu dong ini buku bacaan sholat, jangan taruh di situ dong, gitu loh. Kalau itu kan ada tas dan lain sebagainya, harusnya diamankan sendiri kalau perlu. sama ini kalau kita berhari-hari di luar kota, biasanya kan kita akan cuci daleman kita kan Mbak ya, di kamar mandi kita jemur. Berarti mereka pegang dong daleman-daleman aku. Makanya kan ya Allah, itu sakit hatinya banget Ini nggak benar-benar terimanya. dia langsung shock banget Mbak hari itu tuh, jadi dia benar-benar shock banget, dia stres sampai dia pendarahan, ngeflag dia, sampai ngeflag dia. Padahal itu bukan jadwal aku head. Iya, bukan jadwalnya dia head, dia sempat bilang ke aku gitu. Sampai bingung kenapa gitu. Jadi waktu itu kan dari situ aku pindah ke hotel lain, itu sekitar mau sholat maghrib, aku ke toilet, ya kok aku ngeflag, aku bingung kan, nggak tanggalnya aku ini. Terus karena ada temanku ya, mungkin karena stres gitu. Terus selanjutnya nih prosesnya gimana? Mungkinkah akan melaporkan atau memang Sudah. Jadi kita udah kasih somasi mereka, kita udah kasih somasi dan tidak ada tanggapan. Jadi memang setelah somasi tidak ada tanggapan, lanjutannya adalah kita gugat. Kita udah ajukan gugatan, udah masuk gugatan kita. Infonya sih sidang di 22 Januari ya infonya. Jadi sebenarnya ya kita juga nggak mau capek-capek begini, ya apalagi pasti habis waktu, tenaga, biaya, ya kan, anak-anak juga pasti akan kehambat waktunya sama sekolah, ya kan, sama perhatian sama kita juga itu. Cuman di sini apa, teman-teman semua ngasih support buat kita, ya mereka berharap kita ini bisa menjadi bukan sok pahlawan kesiangan ya, enggak ya, tapi bisa ngasih tahu bahwa ini salah gitu loh. Ya, jangan melakukan hal seperti ini. Dan memberi efek jerah, jangan diulangi lagi gitu. Jangan sampai ya kan ada kejadian hotel mengalami ini lagi, melakukan ini terhadap konsumennya gitu. Dan kita berharap juga ini dari kemarin-kemarin kita tuh berharap bahwa Kemenparekraf ya Bunda ya, itu ngasih masukan gitu loh. Notice lah ke mereka, ini kalian kok bisa begini gitu loh, emang Betul. boleh begitu. Tapi ini pertanyaan aku ke Kemenparekraf ini sangat-sangat aku menanyakan.
memang bolehkah kalau orang overtime barang-barangnya dikeluarin? Aku tanya, boleh nggak mekanisme hotel mengeluarkan barang-barang yang overtime? Yang overtime ya, tapi kalau aku nggak, kasus aku belum saatnya check out. Tapi kalau overtime pun emang boleh seperti itu. Apakah gambaran Indonesian Tourism Hotel di Indonesia sekarang udah boleh seperti itu? Aturannya bagaimana ya? Iya, kalau emang boleh catat aja kalau begitu Kasih setiap peraturan overtime. biar orang tahu, jadi orang paham, Kalau konsumen overtime paham. ya kan diusir di hotel ini, kayak gitu gimana ya? Jadi itu pertanyaan. biar orang paham, biar orang ngerti gimana sih mekanisme nginep di hotel itu, tolong diinfokan biar orang nggak ada yang mengalami nasib seperti kami ya. Ya, juga PHRI juga mungkin Bunda, ya kan? Mungkin tolong kasih tahu kita itu aturan yang benar seperti apa. PHRI ini kan asosiasi yang pastinya sudah paham tentang aturan perhotelan, ya kan? Dari kementerian pastinya mereka udah tahu pakem-pakemnya aturan-aturan perhotelan, dan ini harusnya mereka ngasih tahu ke anggotanya nih aturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya kan? Dan harus mengumumkan ke masyarakat juga. Apabila masyarakat yang mengalami hal yang serupa dengan kami, ya kan, boleh komplain atau boleh ngasih teguran atau boleh mengingatkan, harusnya seperti itu. Nah, kita berharap di sini Kemenparekraf juga PHRI untuk memberikan masukannya, gitu. Sama ini kan aku muslim ya Mbak ya. Muslim itu jemuran itu adalah aurat. Jadi mereka ini udah melanggar aurat aku, mengambil barang-barang sepihak itu tuh melanggar aurat, karena di Muslim tuh aurat perempuan jemuran wanita tuh nggak boleh dilihatkan oleh laki lain kan, apalagi ini memegang gitu. Itu zolim, kalian zolim dan kalian akan aku tuntut nggak cuma di dunia ini, di akhirat pun akan aku tuntut ya. Kenapa gini loh? Kan kalau kamu keluar kota pasti kan kamu ngitung baju semuanya itu kan berdasarkan hari kan. Mungkin ada spare cuma 1 baju 2 baju lah, nggak mungkin banyak-banyak karena kita kan nggak mungkin berat-berat. Itu baju-bajuku udah habis karena baju bersih campur baju kotor. Akhirnya aku pakai baju yang apa adanya. Kalau sholatku nggak diterima karena najis, itu kalian tanggung jawab nanti di akhirat, kalian yang tanggung jawab. Mungkin setelah kalau misal sudah dilaporkan tapi dari pihak hotelnya sendiri tidak ada gubrisan ya, Memang nggak ada segala cara gubrisan. udah dilakukan, terakhir mungkin ya, opsi paling terakhir akan melakukan demo kah bareng sama yang lain juga, mungkin korban-korban. Ini kita kan gugatan perdata ya. Kalau emang gugat perdata kita nggak digubris juga, kita gugat pidana. Kalau pidana itu pasti akan pemilik hotel dan manajemennya itu kan akan kena pidana, Mbak. Mau nggak mau kalau perdata dicuekin aku pidana. Yang bertanggung jawab itu berarti nanti pemilik hotel dan operator hotel itu yang bertanggung jawab, karena neglect itu adalah employers bertanggung jawab terhadap employee-nya. Jadi pemilik hotel sama operator hotel itu yang bertanggung jawab terhadap para pegawainya. Ini kan nggak mungkin SOP seperti ini kalau bukan manajemen yang bikin kan, mungkin atau gimana nggak paham lah aku. Berarti yang bertanggung jawab adalah manajemen hotel dan pemilik hotel. Kalau mereka perdata mereka nggak ini, berarti aku tuntut pidana. Kalau pidana berarti hukumannya udah masuk penjara berarti. Tanggal 22 Januari nanti sidang perdana. Tanggal 22 Januari itu sidang perdana untuk perdata Di Pontianak. Pontianak. Ya. Jadi ke sana datang atau Iya. Ke sana. Ikor dulu ya. Ikor dulu. Pertama ikor dulu. Dia ada step-step yang kita emang harus ke sana juga. gitu. Dan pertama kali ada kejadian seperti itu yang mendatangi kakak itu dari pihak manajernya kah atau dari siapa? Nggak ada yang mendatangi Nggak ada awalnya, yang mendatangi. kita yang mendatangi Mbak, nggak ada yang mendatangi mereka. Sama tuh. sekali mereka tidak ada itikat Lempar-lemparan. baik, tidak ada Nah, pas itikat. di hotelnya itu ada yang kita mau ngobrol nih sama siapa nih, saya diginiin gitu. Jadi gini, waktu itu udah kondisi chaos banget ya. Jadi aku nanya ke si A, si B, si C. Awal tuh ada yang nyolot, nggak tahu lah itu sebagai apa, itu yang nyolot. Tapi begitu di videoin dia berhenti nyolot. Tapi ketika aku tanya mereka diam, begitu ada kamera on mereka diam. Ketika aku udah sebel banget, aku bilang yaudah aku mau ketemu GM-nya. Itu ada yang ketemu aku ngaku GM. Terus aku tanyain lagi, Bapak punya anak perempuan, Bapak punya istri. Kalau istri dan anak perempuan Bapak barang-barang pribadinya dipegang lagi lain mau nggak? Dia jawab nggak mau. Dia jawab nggak mau, tapi dia tega memperlakukan tamunya seperti itu, bayangin. Zolimnya kayak apa? Dan itu aku udah mikir, ya Allah Pak, Bapak, keluarga Bapak dibangun seperti aja nggak mau, tapi Bapak melakukan orang lain seperti itu. Tapi baru-baru ini kita tahu bahwa ternyata dia juga bukan GM, dia cuma HRD. Tapi HRD kan nggak
kapasitasnya ketemu konsumen dong. HRD kan cuma kapasitasnya merekrut pegawai dan mengurusi pegawai, bukan berhubungan dengan konsumen. Makanya hal sekecil itu aja kalian berbohong loh ke konsumen, mengaku GM tapi ternyata HRD. Berarti nggak, mesti apa emang kalian biasa mesti menghalalkan segala cara atau gimana sih? Apakah ada kayak pengen uang gitu atau gimana nggak? Ada kayak gitu juga ngomong atau apa? Mereka. Oh, gitu. Ada maksudnya ada motif lain gitu. Aku tuh sampai sekarang nggak ngerti motifnya apa, Mbak. Ya, yang tahu mereka dan struktur mereka sendiri, Mbak. Ya, organisasi mereka sendiri di perhotelan itu seperti apa. Dan ini masih buat kami tuh masih kayak aneh ya. Iya, Aneh semua banget. orang yang kita tanya juga kok bisa sih seperti itu? Emang Malah ada? ada yang berpikir gimmick malah. Iya, dipikir kita ini gimmick gitu loh. Nggak Tapi mungkin melakukan gimmicknya itu. di mana gitu.